yang akan melakukan penataan kehidupan yang toto titi tentrem karto toto roharjo, kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin. Itu Hana Caraka, enek utusan. Kalau diuraikan panjang ini, rukun Islam itu 5, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji bagi yang mampu. Ini kalau diuraikan panjang. Nek jenengan siap teko subuh ya yo. Kan gitu. Hati. Kemudian itu disinyali, disimboli semua di dalam pewayangan. Gandengane Hana Caraka tadi sing tetrari itu biasanya di dalam wayang itu adalah sluku-sluku batok ela-elo, salik aslak salaka salikun fi badani di jerone ati. Wong sing mlaku ki janjane atine duduk sikil di donya. Awalam yatafakaru afalam yasiruna fi'at fatakuna lahum qulub au adun yasma'una biha. Duduk sikilmu sing dadekne kowe mlaku teko ngendi-ngendi ning atimu. Gitu. Tekan kita ayat. Suluku-suluku batok fi batni. Rikalanya di dalam hatinya itu mengetahui kalimah la ilaha illallah bukan sebagai burung biyu. Paham maksud saya? Burung biyu ki ya iso mbok latih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah iso. Ngono. Apa kemudian burung biyu mlebu surga? Kan enggak ngono. Gitu loh ya. Kemudian pada saat itu hingga wujudlah kehidupan yang utuh. Kemudian kehidupan yang batin, isinya saat hidup mengetahui inti lubunnya disebut ulul albab. Ulul albab itu kalau lubun itu inti air, tapi kalau ulul albab memperhatikan air yang diminum, mengerti sari-sari dan sari-patinya air. Itu bedanya. Ulul albab itu lapis yang terdalam, itu ulul albab. Ulul itu lapis-lapis, lubun itu adalah inti. Apa itu ulul albab? Itu cuman kalau dimaknai di tafsirnya ulul albab itu orang pinter kan gitu saja. Yakni mereka yang 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu kan, orang pinter kan gitu aja. Tapi kalau mengacu kepada nahwu shorof dan mengacu kepada makna yang sebenarnya, ulul albab itu orang yang berada di lapis inti, tahu hidup dan kehidupan, tujuan hidup dan kehidupan. Itu maka kehidupan ini akan dikenali bagaimana hidup, cara hidup dan seterusnya. Itu ulul albab. Jadi saat kita tuh minum memperhatikan, tidak syukur enak. Tapi kalau hanya inti gelasnya ya wes apik, ning kemudian sing dumbi sing dimakan pokoknya enak, sing menyertai kolesterol, napa malih asam urat, napa malih diabetes, napa malih darah tinggi kan. Oke. Tapi kalau ulul albab itu tahu isi kandungan sing diminum ki akan menyakitkan atau menyehatkan. Itu. Ning nek kula ngombe kula mboten takok panitia, iki teh ki apa kandungane kesuwen. Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum Bapak Ibu ya, yang kang mendol ya Bu Mita paring dawuh, monggo kita ngenggokke ing pinter syukur. Bapak Ibu, monggo kita ngenggokke wong sing pinter syukur. Kini kula kemas karo mampu rodok Gojek dan kesuwen ya. Wis rasah nemen-nemen kula ben gak mikir Gojek ya. Jadi ikut kesuwen gitu ya. Wong Yogya biasanya kan karo materi kan siap. Gitu. Jadi pada saat kita berbicara tentang syukur, sak suwene iki mung dimaknai nek anake sukses syukuran, nek anake iso mlebu perguruan tinggi syukuran, iso kerja syukuran, kaji syukuran. Nggih napa mboten?
Nah, itu dikira wis syukuran, Bapak Ibu. Di gone Quran yang jenengan harus cermati, ada tasdid, ada alif lam. Itu duduk perkara barangipun. Aku arep ngangkat rokok lho, kene akeh wong bid'ah ke rokok. Jadi pada saat kita mengatakan sebagai sebuah syukuran itu duduk sana masalah wujud. Syukur ada tasdid, ada alif lam, isim takrif, itu maknanya perilaku yang menyertai kehidupan diri kita masing-masing. Gampangannya ngaten lho nggih. Syukur tuh maknanya terbuka, lapang dada, nyegoro, duwe akal lan nganggo akale. Itu intinya syukur. Makanya di surat Nahl disebut nggih 7:3 bahwa saben menungso lahir di dunia itu ora roh apa-apa, enggak ngerti apa-apa, enggak paham apa-apa. Kemudian Allah meletakkan kuping meripat untuk sam'a, untuk menjadi pendengar penyimak absor, untuk menjadi pencermat dan pemerhati afidah, supaya akal digunakan untuk nalar dan rasional, wal batini, dan hati itu tidak digerogoti oleh penyakit-penyakit yang dikubur oleh jasad. Quran menyebut kuburan itu sanes tanah, Bapak Ibu. Yang kuburan wama antabi musum iman fil kubur. Yang dimaksud kubur di dalam Al-Quran itu manusia yang dikubur, hidup tapi dikubur. Dikubur apa? Kulo saged dikubur sorban. Nek kulo jenengan nasihati, terus jenengan gak roh po iki aku ki sorban dan aku ki kiai, tak sabet modar kowe. Itu berarti saya dikubur oleh sorban, saya dikubur oleh kopiah saat gak bisa menerima penjelasan, saya dikubur oleh jabatan, saya dikubur oleh kekayaan. Saat kita merasa lebih karena kita merasa kekayaan, wama yastawi ahya wala amwat wala dulmat wala nur wala hilu wala harur wama ahya wamal amat wama anta bimusum iman fil kubur. Jadi yang dimaksud kubur itu manusia yang dikubur oleh kesukuan, bangga dengan suku, golongan, partai, nggak bisa menerima masukan. Mau aku menggunakan tatanan partai kono, padahal itu luwih becik, asal pokoknya jangan partainya dia kan gitu. Itu berarti kita menghidupkan kesuburan, kuburan di dalam diri. Maka orang yang seperti ini sempit hidupnya. Itu ayat. Ngaten lho. Niki dong lho pengantuk. Amin. Jadi kalau kita berbicara tentang sejengan kubur. Jadi pertanyaan kubur niku sak mangke sanes nanti. Mengke Pak Tuhan mawon nggih. Jadi itu syukur supaya kita nggak salah paham. Kemudian kebalikannya syukur itu kufur. Jadi kalau ada orang kafir itu nuduh A, nuduh B, nuduh C, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, oke wong kafir. Quran itu setiap kali menggunakan di depannya ya Bapak Ibu nggih. Dalam ilmu nahwu shorof, ya ayyuhal kafirun, umpamanya begitu. Kemudian ada alif lam, kemudian ada tasdid, itu sifatnya mudhari' continuous tense. Kondisi saat ini di mana kita bernafas saat ini. Ngaten nggih? Ya. Dan menunjuk kepada kita. Jadi kafir itu nopo sih? Kafir itu sanes masalah kelompok dan golongan. Kita mengantisipasi kekafiran dalam diri kita. Makanya kan begini, dalam surat Ibrahim itu sering banget dirunekne wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum. Biasane nek maca Quran kemudian enek sing maca terjemah apa tilawatil Quran itu karena maklumnya Allah, maklum sing piye kan gitu ya. Karena ta'adzana itu saya nggak tahu kenapa kok ditafsiri begitu ya. Kenapa nggak apa adanya gitu loh. Kita tuh hidup beragama, kita kan beragama tafsir Bapak Ibu. Jadi kan harus tahu loh ya, agama kita tuh agama tafsir. Jadi apakah kita beragama Muhammad?
Apakah kita beragama Isa? Apakah kita beragama Daud? Apakah kita beragama Sulaiman? Apakah kita beragama Musa? Enggak. Kita tuh beragama tafsir. Beragama tafsir-tafsir. Saya pernah mondok, umpamanya begitu. Saya ngaji, yang disuguhkan ke saya saat itu adalah Jalalain. Maka saya beragama saya adalah agama tafsir Jalalain. Kalau jenengan membaca ngeten nggih Al-Qur'an, aku ki golek sing duduk rokok. Al-Qur'an, ini. Kalau kita anggap Al-Qur'an belum dibaca, ini disebut mushaf. Disebut mushaf. Al-Qur'an itu saat panjenengan baca yang keluar dari lisan. Tapi yang menjadi pemikiran ada al di depan Quran. Quran itu di depannya ada Al-Quran. Wenangkah Anda membaca itu kan gitu kan itu kalau di selain terakhir ya. Itu Quran. Kemudian kalau ada terjemah disebut tafsir, enggak dikatakan terjemah Quran tapi tafsir Al-Quran. Tafsir Quran. Makanya nggak ada terjemah Al-Quran. Kalau terjemah ya berarti yang berhak kan Nabi sendiri, yang berhak kan Nabi Muhammad sendiri. Itu berarti terjemah. Kalau ada orang mengatakan dicetak terjemah Al-Quran, salah kaprah. Siapa yang terjemah ki? Nabi Muhammad apa sampean? Kayak gitu. Karena terjemah itu tahu persis. Itu terjemah. Yang dibutuhkan kita itu terjemah apa tafsir? Pertanyaannya sekarang. Bapak Ibu, coba dijawab. Sing dibutuhkan terjemah apa tafsir? Tafsir itu apa? Kira-kira, prasangka, muga-muga. Ya, muga-muga kingko entuk kopi. Sapa ngekeki kopi? Ora kenal karo sing duwe kopi. Pomene ya ora roh kopine. Lah, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi saya kembali. Kuncinya apa? Perilaku syukur. Tadi saya matur. Kedua, tidak kufur. Kufur ini apa kufur niku? Orang yang kafir, yang layu minun tidak beriman itu apa teng Quran? Sumum bukmun umyun fahum la yarjiun. Jadi kafir itu apa? Bisu, duwe lesan, gak wani jujur karena gengsi, karena jabatan lebih tinggi, karena merasa hebat. Sumum, mereka nggak berani bertanya. Aku engkau kan ketok budu. Sumum, bukmun, tuli. Dikai penjelasan, dikai keterangan, sehingga kayak keterangan kowe cubluk dianggap cubluk, sing mengkai keterangan dianggap bodoh, sing dikai keterangan, yang memberi keterangan, yang memberi penjelasan itu dianggap orang yang tidak tahu apa-apa, umyun, buta. Dikai wacan blak koyok ngene kahanan ki rega munggah, bingung judeg kehidupan ekonomi, iklim wis semrawut, kudune wis ora udan cik panggah udan. Kan ngeten nggih. Ya toh? Tanah ditanduri gak iso patek tukul, dikai enek tikus akeh, omo sak mbrek. Nggih toh? Panggah rilek wae gak mikir apa-apa. Ngeten toh? Ya, sumum bukmun umun fahum layar ciun. Kan itu. Jadi apa sing dikatakan kafir? Bisa jadi diri kita. Yes, diwaca gak sah maca liyan-liyane. Masalahnya orang itu begini Bapak Ibu. Nek ngomong pahala, ngomong surga, ngomong widodari, hadiah surga, hadiah hadiah susu madu, ya, manten di surga, itu langsung ini, itu aku ahli ibadah aku. Engko di Quran enek terus ning nek azab wong kafir, wong durhaka, itu azab, itu kowe, kamu, mereka. Nggih napa mboten? Iki lho masalah. Ora adil, kita nggak bisa adil terhadap diri kita sendiri. Arep makmur piye? Nek gone khotbah Jumat itu mesti dunekne.
napa? Di Jumat mesti dunekne. Napa niku? Wa itu kurba. Napa? Bukaane pripun? Ya lil amanu. Wong kang iman. Kan gitu. Wong kang iman kemudian diperintahkan wa itu kurba wan yang fasa ulam wal lakum tadzakkarun kan gitu. Mesti dunekne. Bil adli wal ihsan. Bi adli wal ihsan. Terus mikirnya gini, bi adli kita ngeloke pemerintah, kita ngeloke bulurah, kita ngeloke Pak Dukuh gak adil, kan gitu. Oh, pemerintah gak adil. Kalimat bi adli itu tidak menunjuk siapa-siapa, Bapak Ibu. Pakai bak majrur. Makna majrur, jarun itu maknanya adalah orang memiliki perilaku tunduk berserah diri. Bak majrur berarti bak yang menjadikan seseorang itu tunduk berserah diri. Bil adl, jadi mengadili diri. Nggak mungkin dapat membuat satu perilaku adil jika tidak mampu mengadili diri. Tidak akan menjadi lurah yang adil jika tidak mampu mengadili diri dulu. Tidak mungkin negara kita tentrem kalau kehidupan pemimpinnya belum mampu mengadili diri. Kan gitu. Wal ihsan sama. Nah, itu berbuat ihsan itu bukan sekedar baik. Nek di Quran baik sih gitu ya. Tapi kan baik itu ihsan dimaknai baik, khair dimaknai baik, thayyib dimaknai baik. Judek ini, mawut ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, baiknya gimana? Karena makna thayyib itu bukan masalah baik, tapi abstrak. Baik thayyib itu maknanya orang yang tahu tujuan hidup dan kehidupan untuk apa hidup. Itu thayyib. Sehingga bisa membuat program, roh tujuan. Kalau enggak roh, ya korupsi, kolusi. Itu gak roh tujuan. Afidah rasulnya enggak jalan kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia. Gak maksudku kereng loh ya, bukan maksudku lo kereng ya. Namung cerita mawon. Kulo mboten kereng kok. Niki ayate namung ngaten mawon. Kalau alhamdulillah support saking Karang Taruna saking masyarakat ngriki wontenipun TPA Jannatul Arifin itu. Jadi janah iki kan enek Jannatul Naim, enek Jannatul Ridwan, enek iki ketambahan Jannatul Arifin. Tambah jadi surgane tambah teng mriki wonten Jannatul Naim, Jannatul Arifin. Sebagai tolabul ilmi, pembentuk kepribadian. Sejak kecil ditanamkan sebuah perilaku yang memiliki kepribadian. Ini hal yang paling mendasar. Diajarkan berkaitan dengan kemampuan baca Al-Quran, juga perilaku adab dan akhlak. Tadabarul Quran, ya. Tadabarul Quran. Intinya Al-Quran itu ada pada perilaku tadabarul Quran. Mohon maaf, wes kadung salah kaprah. Tahfidul Quran, pangapunten. Akhirnya iso apal tok, tapi ora khawat, tapi ternyata nggak mandiri, nggak berdaulat. Ini kan ironi. Sahur itu perkara dengan zikir, perkara dengan ingat itu perkara kenal, makrifat. Maka awalnya Islam itu makrifat.